dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Laura dalam L-Talk Empower Life Through Communication. Kita masih membahas tentang tantangan dalam kehidupan, bagaimana meraih tantangan, kemudian bagaimana bertahan dalam kehidupan ini yang sangat keras ujiannya. Dan saya juga tidak sendirian, sudah hadir bersama kita Bapak Doni De Keizer dan juga Pak Roni Francis. Selamat datang lagi Pak. Selamat datang. Karena ini udah berarti selamat datang kepada para penantang ya. Iya, ini adalah tantangan baru bagi saya. Itu tantangan kan, bukan tan kaki kan? Ya, oke benar. Nah, kita nih tentang menghadapi tantangan. Ada nggak sih tips bagaimana agar bertahan menghadapi tantangan ini? Kayaknya berat banget ya kalau ngomong bagaimana tips untuk menghadapi tantangan ya. Waduh, jangan berat-berat Laura, kabur aja. Karena jurus yang paling terakhir dalam ilmu kungfu adalah lari. Betul kan ya? Jadi kalau misalnya, tapi jangan dipikirkan bahwa itu, berarti saya harus lari dari semua masalah ya. Kadang-kadang misalnya gini Laura, ini adalah salah satu hal yang paling sering banget terjadi ketika kita membantu seseorang. Orang lepas dari namanya trauma ya. Kadang-kadang kalau pas waktu lagi orang lagi trauma, orang mengalami namanya bullying, masalah, apa yang dipikirkan sama dia? Lepas dari semua masalahnya. Gimana cara lepas masalahnya? Dia check out dari dunia ini, betul kan? Nah, tapi bukan artinya saya menginspirasi semua sahabat Eljon untuk check out dari dunia ini, enggak. Tetapi kebanyakan orang berpikir bahwa ketika dia tidak ada di dalam dunia ini, maka dia udah lepas dari semua masalah. Shortcut. Nah, padahal dia bukan menghilangkan masalah, tetapi dia melimpahkan masalah kepada orang yang masih hidup, betul nggak? Contoh, misalkan gini, ada waktu itu mungkin pernah mendengar juga di berita, ada sepasang ya, istilahnya ayah dan ibunya meninggalkan anaknya kepada saudaranya karena dia terlibat pinjol dan akhirnya dia bunuh diri bersama. Ya kan? Bukan artinya dia beres masalah hutangnya kan? Karena akhirnya apa? Ditagih kepada saudaranya. Ya kan? Karena yang namanya hutang nggak mungkin bisa lunas begitu aja gara-gara dia meninggal. Ya. Jadi kalau misalnya Anda bilang, oke, bagaimana tipsnya supaya Anda bisa namanya kuat menghadapi namanya tantangan? Maka yang pertama tadi udah disebutkan adalah benerin dulu mindsetnya. Bahwa segala sesuatu yang didapatkan sama dia atau dialami sama dia adalah untuk kemajuan dirinya. Karena setiap kali dia mengalami namanya tantangan, berarti dia mengalami namanya ujian untuk bisa layak naik kelas. Betul nggak? Yang kedua adalah tetap yakin. Dan Anda terus melakukannya, berarti kedisiplinan yang harus dijaga. Berarti Anda action secara terus-menerus, jangan pernah kendor. Karena kalau misalnya Anda kendor, maka Anda tidak akan mencapai hasilnya. Kalau misalnya Anda gali namanya berlian, berlian itu tidak langsung didapatkan. Anda gali tanah langsung dapat berlian, betul nggak? Anda gali lama baru Anda dapat. Mungkin waktu dulu ya, ada satu orang ya, ini penggali di satu tempat yang terkenal banget ya. Ini satu kumpulan desa itu banyak yang suka menggali ya, dan itu dapat yang namanya berlian lah, dapat logam mulia. Ketika dia menggali, dia gali, yang lain udah pada bawa, wah ini udah dapat hasil, yang ini udah dapat hasil. Laura gali di situ dan dia tidak dapat hasil sama sekali. Apa yang dilakukan sama dia? Dia stop. Ya kan? Dia stop, tapi orang lain pas lagi ngeliat, wah ini udah setengah jalan ini dilakukan sama dia. Berarti tinggal sedikit lagi, harusnya udah dapat itu berlian-berliannya semua. Akhirnya ada orang yang ngelanjutin itu. Dan ternyata betul, cuma sekitar 10 meter sudah dapat berlian yang begitu melimpah, lebih banyak daripada orang-orang lain bawa. Jadi artinya apa? Hasil ya, sampai kita mendapatkannya bukan hanya dari prosesnya. Kalau Anda hanya melihat dari prosesnya, maka Anda akan merasa capek dan lelah, betul nggak? Lelah batin, lelah mental. Nah, maka yang kedua, Anda harus terus namanya disiplin. Setiap hari Anda terus melakukannya. Yang ketiga, miliki namanya kesabaran. Kalau Anda namanya memiliki kesabaran seperti pasien yang ada di rumah sakit, dan di mana Anda mempunyai namanya harapan, maka ketika Anda punya namanya masalah, Anda tetap berdiri teguh. Wah. Ini mulai kata-kata kayak motivator ya. Motivator ya. Seperti nama motivator ya. Iya. Pak Roni teguh. Iya. Yang keempat, langsung saya cepetin. Yang keempat ya, jadi setelah Anda sudah bisa namanya memiliki kesabaran, maka yang keempat, jangan lupa bersyukur. Ya, karena balik lagi, segala sesuatu yang kita lakukan atas izin yang di atas, betul nggak? Betul. Jadi ketika kita tidak melakukan nama mensyukuri, itu bukan hanya fungsinya untuk spiritual, enggak, tapi untuk diri kita sendiri secara pribadi. Ketika kita tidak mensyukuri apa yang kita nikmati, maka berikutnya kita tidak akan merasa suka untuk menjalani. Nah, itu yang menjadi sering sekali orang menjadi masalah. Jadi dia banyak tidak melakukan ketidakbersyukuran. Misal contoh hari ini ya. Oh, hari ini Laura dapat makannya, misalkan makannya ayam bakar.
Terus Laura bilang, aduh cuma ayam bakar. Gua sih pengennya kan lele katanya. Gitu. Itu namanya tidak bersyukur. Berikutnya nanti ketika mendapatkan sesuatu lagi, berikutnya nggak bakal dapat sesuatu yang Laura minta. Karena itu aja lu nggak bersyukur dikasih. Masih bagus dikasih makan. Ya. Nah, jadi bersyukurlah di setiap ada kesempatan. Karena pasti semua ada hikmahnya. Bukankah begitu, Pak? Saya cari lele yang dimakan ayam ya. Oh iya, betul. Jadi ayamnya makan lele gitu. Iya, dapat dua-duanya ya. Bonus. Luar biasa lo pemikirannya. Itu namanya mindset. Bagus. Iya, memang kembali lagi soal mindset ya. Iya, mindset. Jadi setnya tuh main-main. Kalau dari saya, sederhana aja. Karena yang banyak udah diborong sama dia. Bagaimana tips menghadapi tantangan? Nomor 1, terima tantangan dulu. Ya, kita tidak akan mampu menghadapi tantangan kalau kita menghindar dari tantangan. Jadi siapkan diri, mental, ya kan, fisik apapun, bahwa kita akan mengambil sebuah tantangan. Dan mengambil tantangan itu dalam kondisi sadar diri loh. Jangan dalam kondisi setengah sadar atau bahkan terintimidasi. Ya benar. Ya kan? Ya sudah, terima dulu tantangan itu, kemudian lakukan pemetaan pada tantangan tersebut. Bagaimanapun juga, karena tadi sudah dikatakan bahwa manusia itu yang membedakan kita dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain adalah kita punya akal budi, akal pikiran, ya kan? Kita gunakan itu untuk memetakan, melakukan mapping masalah-masalah yang akan kita hadapi ketika kita menerima sebuah tantangan. Yang kedua, tidak ada kesuksesan yang instan. Semua melalui sebuah proses. Tetapi jangan pernah samakan proses saya dengan Laura atau Bro Roni. Ya, karena setiap orang memiliki prosesnya sendiri-sendiri. Dan tingkat atau nilai kesuksesan setiap orang pun berbeda-beda. Nah, itu tolong dipahami. Jadi tidak ada rasa sirik atau dan juwita. Ingat sirik juwita kan? Di majalah Bobo dulu. Oh, nggak tahu. Lu nggak dukung sih. Nggak baca ya? Nggak baca. Oh, tapi kalau Bobo, majalah. Iya, Bobo cuma taunya dulu ada Ron-Ron sama si Rongrong, Bona, gajah kecil berbelalai panjang, ya, Denny manusia ikan, ya kan? Oh iya, hafal sekali. Karena masa kecil saya sangat bahagia. Kayak penulisnya ini bukan ya? Oh enggak, karena saya suka membaca. Jadi masa kecil saya itu sangat bahagia dengan banyak membaca. Ya, bahkan saya sering ke toko buku, nggak beli buku, numpang baca. Nah, itu tadi yang kedua soal tidak ada yang instan. Bahkan yang katanya mie instan atau kopi instan pun itu tetap ada proses membuka, menyeduh, dan mengaduknya kan. Bayangkan kalau itu dalam sebuah kehidupan. Yang ketiga, tidak ada yang namanya kegagalan. Ya, bagi saya yang ada adalah sukses atau belajar. Ya, ketika saya mengalami kebangkrutan pertama dalam usaha saya merintis berwirausaha, itu saya nangis 1 minggu. Ya, kenapa 1 minggu? Karena di hari ke-8 air mata sudah habis. Tapi kemudian ya di hari ke-8 saya mulai lagi dari nol. Ya, singkat cerita sekian bulan, sekian tahun saya mulai menapaki tangga berikutnya, kena tantangan lagi. Ya kan? Belajar dari pengalaman pertama, ya kan? Saya sudah tidak menangis 1 minggu. Ya cuma 1 hari gitu kan. Tapi saya sudah melakukan pemetaan kan. Ya, tapi masih kena tantangan, kenapa? Oh, di bab 1 dalam kehidupan berwirausaha saya sudah belajar. Ternyata diajarkan lagi bab kedua, bab ketiga dan seterusnya. Ya, dan itu terus sampai kemudian pernah dapat tantangan yang ketiga, tapi sudah tidak separah yang dulu. Karena sudah belajar di bab 1, bab 2, bab 3. Ya kan? Bab pertama bangkrut, bab kedua loss, ya kan? Tapi tidak separah yang sebelumnya. Yang ketiga ya cuma masalah. Mulai lagi gitu kan. Ya, setelah itu berjalan lagi, kena masalah bersama-sama apa? Covid. Iya benar. Tapi karena sudah belajar dari tantangan pertama, masalah kedua, ya kan, persoalan ketiga, ya kan, lebih siap. Walaupun ternyata dapat pelajaran baru lagi apa? Mentalnya yang harus kita asah juga. Jadi percayalah sahabat Eljon bahwa yang instan itu cuma ada di mie atau kopi, itu pun tetap ada prosesnya. Orang yang sukses, dia tidak akan melalui sebuah proses yang instan. Tetapi bisa bukan di instan ya, tapi bisa diakselerasi. Apa maksud akselerasi? Kalau dulu orang belajar main piano itu 1 hari 2 jam, maka dia bisa jadi maestro piano dalam waktu 10 tahun. Tapi ketika anak-anak sekarang, ya generasinya Laura misalnya dari umur 3 tahun, sudah didekatkan dengan piano, dan dia berlatih sehari 8 jam, tidak perlu menunggu 15 tahun.
dalam waktu misalnya 3 tahun dia sudah bisa jadi maestro. Nah, seberapa sering Anda menantang diri Anda untuk menghadapi masalah, itu sama dengan Anda membuka peluang untuk menjadi maestro dalam bisnis atau kehidupan Anda. Jadi jangan takut kalau ada masalah, terima tantangan, tapi jangan gegabah. Lakukan pemetaan. Ya, kalau tidak punya caranya, cari orang yang mengerti. Tidak punya orang yang mengerti caranya, ya cari teman sebanyak-banyaknya. Ya kan, selalu ada jalan. Tidak ada yang tidak mungkin. Kayaknya saya pernah tahu itu kata-katanya ya. Iya, karena ada lagunya itu. Gimana tuh lagunya? Selalu ada jalan. Nah, jadi kalau saya mau lakukan disclaimer juga tentang perkataan dari Bro Doni ya. Jadi kalau bisa dibilang ya harus berani menghadapi namanya tantangan. Tapi Anda jangan mencari masalah. Ya, wah, saya harus cari masalah supaya saya mendapatkan namanya tantangan supaya saya naik kelas. Itu namanya Anda bodoh. Ya. Enggak, Bro. Karena kan saya konsultan mengatasi masalah. Oh, iya. Jadi kita harus menciptakan masalah. Orang harus punya masalah. Tapi itu tidak perlu disebutkan begitu. Jangan terlalu vulgar ya. Jangan vulgar. Jadi kalau misalnya Anda tidak punya namanya masalah, Anda tidak perlu mencari-cari supaya Anda punya masalah. Tetapi ketika Anda mempunyai masalah, Anda harus siap menghadapi masalah. Nah, itu perlunya. Jadi biarkan kami yang menciptakan masalahnya. Supaya ada namanya kebutuhan. Tetapi apapun itu juga nih ya, sahabat Eljon, kita berbicara di sini untuk masalah dari namanya bisnis. Oh, bisnis itu bisa terjadi karena namanya ada kebutuhan. Kebutuhan itu ada karena ada namanya masalah. Bila tidak ada masalah, maka ciptakan masalah. Maka akan ada kebutuhan. Sebenarnya masalah itu sama dengan peluang. Ciptakan peluang. Berarti dan memang pengalaman adalah guru terbaik. Ibaratnya kalau kita udah sering kena masalah nih ya, artinya udah mulai terbiasa dengan masalah. Tapi kalau dari trainer nggak bilang pengalaman guru terbaik. Oh gitu. Misalkan ya, Doni adalah guru terbaik. Oke, baik, siap. Kurang. Coach Doni. Oh, Coach Doni. Oh iya benar. Baik, siap, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Roni dan Pak Doni. Mirip ya namanya. Pak Roni dan Pak Makanya ini Doni. tantangan buat Laura ya. Iya, biar tidak salah sebut ya. Ya. Coba kepleset dikit. Kepleset dikit juga tinggal ubah arah hadapnya. Iya, cerdas Oke. sekali. Baik lagi, terima kasih ya Pak ya, Ya, luar biasa, sangat thank menginspirasi. you. Jadi bagi Anda sahabat Eljon, cari masalah, bukan ya? Bukan. Baik sahabat Eljon, terima kasih telah menyaksikan Eltalk hari ini, Empower Life Through Communication. Saksikan terus episode berikutnya hanya di Eljon TV. Sampai jumpa. Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya.